Tuh. Jadi ketika Anda disakiti terus Anda merasa wah cintaku pudar, ya berarti Anda belum cinta. Karena apa? Cinta itu benar-benar tanpa syarat, Mas. Iya, keikhlasan. Ketika kita masih bersyarat, itu masih kategori ekspektasi, harapan, mimpi. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mindut. Kali ini kita lebih spesifik ya Mas. Pada video kali ini kita akan membicarakan cinta teman-temannya. Cinta yang pastinya ini sangat kompleks sekali ya teman. Iya Mas. betul. Ini cinta ini bisa cinta kepada sesama manusia, bisa cinta kepada alam, cinta kepada hewan, cinta kepada Tuhan kita. Ya mungkin yang kita akan bahas kali ini cinta ke sesama dulu Mas. Ya, oke. Ke lawan jenis lah dulu ini temanya. Kalau yang lain nanti penjabarannya sangat luas ini. Iya. Ya mungkin kita cinta Mas. Sebenarnya kita kan dari kecil kan sudah diajarkan mungkin cinta ya sama orang tua kita, cinta. Terus kita beranjak dewasa, kita yang mengenal cinta monyet. Kita apa ya? Cinta-cintaan itu. Iya betul. Ya mungkin apa sih Mas cinta-cinta? Apa itu masa puber atau gimana sebenarnya? Iya gini ya. Sebenarnya mungkin dari cinta dulu sebenarnya. Cinta itu gini ya. Sebenarnya gini. Ketika kita ngomongin cinta, ini kayak kita membicarakan rasa asin, rasa manis. Artinya apa? Keperasaan ya. Apakah Anda bisa mendeskripsikan dengan kata-kata rasa asin? Katakanlah definisi asin itu seperti apa? Kita kan akan kehilangan apa? Otak kita akan buntu kan gitu. Sama juga kalau kita suruh mendeskripsikan gulai rasanya piye? Gula itu rasanya seperti apa? Itu kan kita buntu gitu. Nah, pun dengan cinta. Ketika kita belum pernah mengalami, kita juga tidak akan ngerti, nggak akan paham apa itu cinta. Jadi syarat pertama untuk memahami cinta ya kita harus mengalami. Nah, untuk mengalami itu gimana? Ya kita harus mencintai. Karena gini Mas, kebanyakan dari kita, kebanyakan dari manusia itu salah mendefinisikan cinta, salah memahami cinta. Misal, ketika Anda melihat seseorang cantik, kemudian Anda ingin memiliki, lawan jenis ya, nah itu umpamanya kan gitu. Apakah itu cinta? Oh belum tentu Mas. Jadi gini, ketika Anda memiliki, apakah itu cinta? Itu belum tentu cinta Mas. Karena itu apa? Ekspektasi untuk memiliki, harapan untuk memiliki itu lahir dari egoisme. Sementara cinta itu tidak egoisme gitu loh. Nah ini yang seringkali disalahpahami orang gitu loh. Aku mencintai si A, aku ingin menikah dengan dia gitu loh. Apakah itu cinta? Belum tentu. Karena ketika seseorang itu mencintai, dia akan melakukan apapun yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai, bukan memenuhi apa yang diinginkannya. Berarti gini Mas, cinta itu sama dengan pengorbanan dong. Dibilang pengorbanan itu masih kurang tepat, karena ketika kita berkorban, mic-nya bener enggak? Dibilang pengorbanan itu kurang tepat. Karena apa? Ketika kita masih merasa berkorban, itu kita belum melakukan sesuatu dengan totalitas. Belum sepenuhnya, belum ikhlas. Pasti ada harapan ya? Ada harapan karena kita merasa berkorban, itu namanya jadi korban. Korban itu kan tetap belum ikhlas gitu. Ketika orang melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu misal ketika kita BAB, ketika kita kencing, apakah kita merasa berkorban? Kan tidak. Nah semacam itulah keikhlasan gitu loh. Kita melakukan sesuatu hanya karena melakukan saja. Berarti selesai. Cinta itu ikhlas. Nah cinta itu tepat ya memang keikhlasan itu lahir dari cinta itu sendiri gitu loh. Jadi ketika kita masih punya ekspektasi terhadap sesuatu, itu ya sebenarnya hanya dari keegoisan kita, bukan cinta itu sendiri gitu. Ini Mas, jadi saya mungkin pertanyaan umum aja ya. Cinta nih, aku cinta sama si A. Nah, itu langkah yang benar seperti apa? Melakukan yang terbaik untuk membahagiakan dia, sekalipun itu harus berpisah. Karena apa? Karena bukan yang terbaik sekalipun harus berpisah gitu loh. Karena ketika Anda merasa bahwa ini harus menikah denganku lah, ternyata ketika menikah dengan dirimu, dengan panjenengan, terus dia nggak bahagia, apa panjenengan tega mengorbankan kebahagiaan dia demi apa yang Anda sebut cinta? Bukankah itu egois namanya? Egois. Nah, memaksakan kan gitu. Nah jadi ketika kita mencintai ya kita harus melakukan dengan total. Kita tidak perlu lagi
punya ekspektasi atas itu semua gitu loh. Bahkan ketika kita mencintai seorang istri, umpama seseorang sudah menikah dan sebagainya, terus istri berselingkuh, apakah kita harus marah? Tidak. Karena apa? Ketika kita marah, ketika kita istilahnya itu tidak rela bahwa itu terjadi, berarti kita masih punya harapan, dan harapan itu sama dengan adalah egoisme, keinginan. Itu bukan cinta, Mas. Nah, satu-satunya cara untuk ngerti cinta ya kita harus belajar mencintai. Kemudian step by step kita akan tahu harus bagaimana. Itu nanti akan mengalir sendiri, akan tahu dengan sendirinya. Ketika kita memang sungguh-sungguh mencari apa itu cinta. Itu, Mas. Oh, iya. Mungkin gini, Mas. Yeah. Bisa saya itu kayak istilah Jawa itu iting tresno jalaran saka kulino. Berarti kita harus iya. Kulino dulu. Intinya ketika kita memang ingin tahu cinta ya kita harus mencintai gitu. Mencintai dulu, nanti lambat laun kita akan paham. Karena sekali lagi cinta itu tidak bisa dideskripsikan, Mas. Dengan 1001 kata-kata tidak akan bisa. Itu semacam tadi deskripsi garam, asin, kan manis, nggak bisa. Jadi pertanyaan gini. Seorang lawan jenis, katakanlah perempuan, itu nggak tahu kalau kita cinta sama dia, mungkin perlakuan bolehlah bisa. Tapi kan lewat ucapan juga dong, Mas. Iya, itu. Pembuktian. Nah, itu kan pembuktian gitu. Nah, pembuktian mungkin bisa tindakan lah. Mungkin kan suatu cewek lah nih, perempuan lah. Perempuan itu juga butuh kejelasan, berarti butuh apa ya? Kayak tanda gitu loh. Iya, kamu cinta lewat ucapan gitu lah. Nah, pertanyaannya gini, ketika Anda mencintai seseorang, terus seseorang itu tidak mencintai Anda, apakah cinta Anda akan berhenti? Iya. Nah, ini kan pertanyaan baru gitu loh. Iya. Nah, artinya bahwa cinta itu tidak ada kaitannya dengan siapapun yang kita cintai. Cinta itu lahir dari dalam. Ketika kita mencintai seseorang, kita nggak peduli orang itu seperti apa. Dia mencintai kita atau enggak itu persoalan lain gitu loh. Cinta dulu. Cinta dulu. Nah, nanti dari situ kita akan belajar bagaimana kita akan memperlakukan seseorang gitu. Karena ketika kita sudah mencintai, otomatis kita itu tahu apa yang harus kita lakukan, itu tahu. Itu tahu. Ketika Anda mencintai alam, ketika Anda mencintai hewan, Anda akan memperlakukan dengan semestinya, dengan selayaknya, tanpa teori. Jadi ketika kita masih berretorika dengan kata-kata, masih ngomong ini itu soal cinta, itu kita belum ngerti cinta. Karena cinta itu harus dijalani, Mas. Bukan dideskripsikan, bukan diomongkan, tapi dijalani, gitu, Mas. Tapi cinta juga bisa putar kan? Cinta, sebenarnya cinta itu kalau yang namanya pudar itu sakiti itu, bisa memudarkan cinta. Tapi di paling dalam hati kita pasti ya kebencian itu menutupi. Nah, tapi kan sebenarnya lubuk hati kan masih cinta. Kalau kita itu masih terpengaruh oleh sesuatu di luar kita, itu masih ekspektasi, Mas, masih harapan. Ketika Anda mencintai seseorang terus dia itu menyakiti, terus Anda menjadi tidak cinta, itu yang perlu dipertanyakan, Anda benarkah mencintai dia? Gitu. Jadi ketika Anda disakiti terus Anda merasa wah cintaku pudar, ya berarti Anda belum cinta. Karena apa? Cinta itu benar-benar tanpa syarat, Mas. Keikhlasan. Ketika kita masih bersyarat, itu masih kategori ekspektasi, harapan, mimpi. Mimpi memiliki dia. Nah, memiliki dia itu bukan cinta, Mas. Gitu loh. Jadi kalau cinta, kita tahu apa yang mesti dilakukan. Aku tahu, Mas. Mungkin cinta sejati itu seorang orang tua kepada anaknya mungkin. Iya. Ya itu lebih ke cinta yang sejati mungkin ya. Mungkin ya katakanlah kayak lagu anak-anak hanya memberi tak harap kembali. Iya, ya betul. Itu mungkin lebih betul. Tapi sebenarnya sendiri gini, ketika kita mencintai seorang anak, gitu, terus kemudian anak kita itu tidak sesuai ekspektasi, katakanlah nakal, dugal, dan sebagainya. Ketika kita tidak rela dengan kejadian itu, maka kita pun masih dipertanyakan cinta kita, kedalaman cinta kita masih ditanyakan. Karena ketika kita benar-benar mencintai anak, kita akan memaklumi apapun kondisi dan keadaan anak, gitu loh. Tapi apakah memaklumi ini harus ngetok ya? Enggak. Kita harus tahu kapan saatnya kita itu marah, kapan saatnya kita itu harus mengingatkan, kapan kita saatnya itu harus memujanya. Itu saja sebenarnya, simpel. Cinta itu perasaan.
Ya tadi ini nggak bisa diukur pakai kata-kata, pakai apa itu nggak bisa. Kita harus benar-benar kita harus benar-benar menjalani gitu, mengalami. Ketika belum mengalami ya jangan ngomongin cinta lah gitu loh. Itu nggak akan nyampe. Orang yang semacam kita kata-kata itu tak akan berarti bagi yang tak mengerti. Betul, iya. Bahkan apapun yang kita deskripsikan itu bukan sesuatu yang kita deskripsikan. Artinya apa? Ketika kita ngomongin pintu, apapun gambaran kita tentang pintu itu bukan pintu sendiri. Pun ketika kita ngomong Tuhan, apapun yang kita omongkan tentang Tuhan, deskripsi kita tentang Tuhan, itu bukan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita ngomongin cinta, apakah itu cinta? Bukan. Itu hanya kata-kata. Karena sesungguhnya semua kata-kata itu nirmakna. Kitalah yang memberi makna pada kata-kata itu. Kitalah yang memberi nilai pada kata-kata itu. Jadi ketika kita ngomongin cinta, ya kita harus sekali lagi menjalani. Hanya itu, Mas. Menjalaninya. Menjalinnya dengan penuh keikhlasan. Iya, betul. Tanpa mengharapkan kembali. Iya, betul. Jika kita ingin membahagiakan dia, iya, kita bahagiakan dulu. Iya. Buat nyaman gini-gini. Bahkan ketika Anda ingin membahagiakan seseorang, kemudian orang itu menderita, kemudian Anda masih punya rasa sakit atas penderitaan orang itu, tidak cinta. Kita belum cinta. Cinta itu menerima apapun keadaan, apapun situasi kondisi itu sepenuhnya. Apapun itu. Keikhlasan, entah kita beri kebaikan terus toh dia memberikan kepada kita, ya udah. Ya udah, gitu aja. Nggak usah kita sakit dan sebagainya. Ketika kita masih memiliki rasa-rasa itu kita masih di wilayah ekspektasi. Ya mungkin kalau kita ke arah yang ke dalam itu mungkin kita harus mengalami. Iya, mengalami nggak ngerti gitu loh. Betul. Ya, bener. Memang sebenarnya cinta itu rumit ya, dibilang rumit gimana ya? Maksudnya memang penuh liku-liku. Iya, itu mulai dari zaman bahul ya, ribuan tahun yang lalu orang banyak yang ngomong cinta. Bahkan Socrates pernah ngomong ya, Mas, pernah ngomong, ketika Anda mencintai seseorang wanita yang salah, Anda akan menjadi seorang filsuf. Dan ketika Anda mencintai wanita yang benar, Anda akan menjadi manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Gitu. Cinta itu merubah. Ya. Bisa merubah seseorang. Iya, betul. Karena sesungguhnya ketika kita punya vibrasi cinta yang murni, cinta yang benar-benar ikhlas, nanti vibrasi itulah yang akan memberikan resonansi kepada orang-orang di sekeliling kita, entah itu anak, istri, saudara, atau bahkan lingkungan, dan dalam skala besar adalah negara. Ketika kita mencintai semuanya itu dengan tulus, dengan ikhlas, satu orang nanti akan memberikan vibrasi kepada yang lainnya, dan akan semakin banyak orang mencintai, maka kehidupan ini akan lebih harmonis, kehidupan ini akan lebih tertata. Begitu, Mas. Jadi teman-teman, tadi kita ngobrol tentang cinta, intinya keikhlasan teman-teman. Ketika kita mencintai seseorang itu dengan ikhlas, insya Allah kita juga akan menerima kondisi apapun yang akan kita alami. Ya, betul. Teman, semoga penjelasan ini bisa mengubah statement Anda tentang cinta. Jadi cinta itu nggak harus memiliki, teman-teman ya. Cinta itu kalau disakiti ya udah nggak apa-apa. Cinta itu keikhlasan.